Kita diajarkan dari kecil haram, membangga-banggakan nasab itu haram. Tahu identitas harus. La targhabu an abaikum, kata Rasulullah. Jangan kalian benci dengan ayah-ayah kalian. Seorang sayyid, seorang sadal Abi Alawi harus tahu siapa kakeknya. Cucu-cucu para kiai harus tahu siapa kakeknya. Supaya dia termotivasi untuk mengikuti jejak kakeknya. Supaya kalau dia mau maksiat mikir, jangan-jangan saya orang pertama di garis keturunan saya yang melakukan maksiat ini. Bagaimana nanti saya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tahu identitasnya harus. La targhabu an abaikum. Tapi membanggakan identitasnya enggak, kita enggak diajarkan seperti itu ya ikhwan. Bahkan saya masih ingat, saya dari kecil, saya tahu dari lahir saya tahu saya Al-Attas itu tahu. Tapi saya enggak tahu apa artinya Al-Attas itu nyambung ke siapa, saya enggak tahu. Saya tahu pas sudah mondok. Kenapa? Karena orang tua kita nggak mau ngajarin. Dari kecil terbiasa membanggakan nasabnya, membanggakan hasya wa kallah. Bangun seperti kakek-kakek mau membangun. Bersungguh-sungguh seperti kakek-kakek bersungguh-sungguh. Jadi itulah nasihat untuk mereka yang memiliki keturunan mulia, apalagi yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini bukan hanya bagi yang memiliki keturunan secara biologis, tapi nasihat ini juga untuk yang memiliki keturunan secara ideologis. Karena kita ini adalah anak ideologisnya guru-guru kita. Anak ideologisnya Habib Quraish Baharun. Habib Quraish Baharun anak ideologisnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Hasan Baharun, Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Mereka semua adalah anak ideologis dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Segaf, dari Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Terus nyambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan hanya membanggakan mata rantai keilmuan kita. Kita muridnya ulama, muridnya fulan, tapi nggak ngikutin jejak mereka, nggak ada gunanya. Kama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, walaupun jauh tapi kalau kita ngikutin jadi nyambung ya ikhwan. Tapi dekat sekalipun, hadir rajin sekalipun, tapi nggak betul-betul kita ngikuti jejak guru kita, tuthbitul infisal, terpisah kita dari mereka. Na'udzubillah min. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki nasab, tugas dan kewajibannya bagaimana ngikuti jejak datuk-datuknya, bagaimana berkiprah untuk datuk-datuknya, sebagaimana datuk-datuknya berkiprah di dalam agama, berkiprah di dalam negara, berkiprah membantu sesama, berkiprah sebanyak mungkin berbuat baik untuk orang lain ya ikhwan. Dan di sisi lain bagi mereka umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau ada orang yang punya nasab bagus tapi dia nggak ngikuti jejak leluhurnya, dia yang rugi. Orang punya nasab bagus, dia nggak ngikuti jejak leluhurnya, dia yang rugi. Kalau ada orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang rugi karena dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu. Nah, jadi masing-masing ada tugas, masing-masing ada tugasnya. Para habaibnya Allah berikan nikmat, para anak-anak kiai keturunan ulama ini Allah berikan nikmat tanpa mereka berusaha. Maka nikmatnya bukan untuk dijadikan kesombongan, tapi untuk memotivasi dia berbuat baik, lebih baik lagi. Dan sebaliknya umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk cinta kepada keluarga Rasulullah sebagai bentuk syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik insyaallah untuk bisa ngikutin jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa ngikuti salafun salih, dan mudah-mudahan di dunia kita cinta kepada mereka, Allah kasih kita taufik untuk bisa mengikuti mereka, besok di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.